Rangkaian konsolidasi politik Presiden Joko Widodo belum selesai hingga hari ini. Satu agenda yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya adalah pertemuan dengan mantan rival politiknya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto, di kediamannya. Hari ini pertemuan itu diulang di Istana Kepresidenan. Apa pesan tersirat yang hendak disampaikan dua tokoh tersebut? Apakah sekedar terkait kondisi nasional terkini atau juga membahas persoalan bangsa hingga jauh ke depan? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Andre Rosiade, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra. Selamat malam, Mas Andre. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Profesor Fahri Ali, peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selamat malam. Malam. Pak Fahri. Kemudian ada juga melalui sambungan telepon Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat malam, Selamat malam. Pak Syarif. Baik, dan kita juga masih menantikan melalui sambungan telepon Eko Sulistyo, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan. Pak Eko, selamat malam. Baik, kami akan nanti kembali menghubungi Eko Sulistyo, tapi kami akan mulai perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Baik, saya akan mencoba menghubungi kembali Pak Eko Sulistyo yang merupakan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden. Sudah tersambung? Baik, masih belum tersambung dengan Pak Eko Sulistyo, tapi saya kemudian langsung ke Gerindra kalau begitu. Mas Andre, jadi benar memang ada situasi yang sangat urgen sehingga kemudian Pak Prabowo pun 2 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Didatangi dan kemudian mendatangi begitu ya. Yang jelas pertemuan tadi ini kan kunjungan balasan Pak Prabowo ke istana mengunjungi kembali Pak Jokowi. Beliau diundang oleh Pak Jokowi dan beliau datang berikan kunjungan balasan dan seperti biasa suasananya hangat ya, keakraban dan juga ini bagian yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi untuk menurunkan tensi. Karena kita melihat meskipun Pak Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih banyak kelompok masyarakat yang menginginkan tetap agar Pak Ahok segera ditahan. Apabila beliau tidak ditahan, masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran lagi tanggal 25 November. Itu Anda menerima informasi itu juga, tanggal 25 November itu akan kembali besar-besaran? Iya, informasi yang beredar akan ada demonstrasi besar-besaran. Nah, pertemuan-pertemuan ini bagian dari coba meredam tensi yang ada di masyarakat. Nah, Pak Prabowo ingin juga menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa negara ini butuh kesejukan ya. Beliau sebagai rival Pak Jokowi di 2014 dan insya Allah mungkin akan jadi rival lagi 2019 ingin menyampaikan akan jadi rival lagi, udah dipastikan gitu ya. Insya Allah. Jadi menyampaikan kepada masyarakat meskipun kita rival di Pilpres 2014, setelah kita selesai Pilpres, Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa saatnya kita bahu-membahu membangun bangsa. Karena bangsa ini tidak bisa dibangun sendiri oleh Pak Jokowi. Nah, Gerindra mengambil posisi sebagai oposisi yang konstruktif. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya sebelum kita lebih jauh lagi, artinya tidak ada ajakan ke dalam ya? Tidak ada, jauh dari itu. Awal Gerindra memposisikan sebagai oposisi yang konstruktif. Gerindra tidak akan masuk ke kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Nah, dalam pertemuan itu Pak Prabowo menegaskan kembali kepada Pak Jokowi bahwa saya tidak akan menjegal Anda sampai 2019. Jadi inilah bentuk dukungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo ini adalah sebagai patriot dan merah putih taat konstitusi. Bahwa Jokowi sebagai presiden 2014-2019 Pak Prabowo akan mendukung beliau selama beliau kebijakan pro rakyat. Kalau tidak tentu kita akan berikan kritik yang konstruktif. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Yang kedua, kami siap membantu Pak Jokowi kapanpun demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, membantu Pak Jokowi kapanpun dan dimanapun itu persis yang disampaikan oleh Prabowo. Maksudnya apa itu sebenarnya? Maksudnya jelas bahwa Pak Prabowo sudah selama ini membantu Pak Jokowi. Anda lihat, ingat nggak kasus Pak Budi BG? Waktu Pak BG batal dilantik sebagai Kapolri, begitu kuatnya tekanan kepada Pak Jokowi sebagai presiden dari partai pengusungnya. Pak Prabowo datang memberikan obat kegalauan kepada Pak Jokowi di Istana Bogor sehingga Pak Jokowi waktu itu punya keberanian akhirnya Pak BG tidak dilantik dan melantik Pak Badrodin Haiti jadi Kapolri. Itu salah satu contoh. Yang kedua, saya sampaikan. Obat kegalauannya. Obat kegalauan. Iya. Jadi sekarang ini obat kegalauan juga. Iya, mungkin yang dirasakan masyarakat seperti itu bahwa Pak Prabowo ini adalah salah satu obat kegalauan Pak Jokowi sehingga beliau
semakin percaya diri. Jadi Anda menilai Pak Presiden sekarang ini sedang galau? Ya, kalau saya melihat dan masyarakat bisa melihat dengan kelilingnya beliau ke seluruh matra yang Mas Indra sampaikan itu, saya rasa ada kegalauan di Presiden bahwa Presiden terus-menerus melakukan konsolidasi ya. Apakah mungkin nanti Mas Eko yang bisa menjawab, apakah Presiden punya informasi intelijen atau apa yang menyebabkan Presiden butuh datang ke seluruh matra untuk melakukan konsolidasi dan memberikan show force kepada masyarakat bahwa tentara ada di belakang Presiden. Saya rasa mungkin ada kegalauan itu. Nah, apalagi ini menjadi sebuah rangkaian. Saya langsung tanya saja ke Mas Eko Sulistyo yang merupakan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan. Mas Eko, selamat malam. Jadi ini seberapa urgensi sebenarnya Mas Eko ketika kemudian konsolidasi ini terangkai begitu intens dari hari ke hari, dari 3 matra dikunjungi semua, terutama pasukan khususnya begitu, seperti Paskas misalnya di TNI AU, dan kemudian ada Marinir di TNI Angkatan Laut, dan beberapa yang lain termasuk di Kostrad diantaranya. Nah, yang ingin saya tanya, ke seberapa urgensi, apakah begitu masih berlanjut setelah kasus Ahok terkait dengan demo 4 November lalu, ataukah ini ada hal lain sebenarnya? Adakah informasi intelijen yang akan mengganggu NKRI? Iya, ini aja kalau dilihat pada konteks itu pasti orang menariknya ke sana kan. Nah, cuma kemudian yang perlu ditegaskan bahwa sebagai kepala negara, Presiden tentu memiliki tanggung jawab, kemudian memiliki kewajiban untuk kemudian menyapa, bertemu muka, tidak hanya sekedar dengan para panglima, para komandan, tapi juga para prajurit. Nah, bayangkan aja misalnya kemarin, bagaimana kontak fisik, salaman, menepuk dada dengan para prajurit itu membuktikan bahwa Presiden sangat memperhatikan soal TNI dan Polri ini. Nah, itu satu hal ya. Satu hal. Kalau kemudian dikaitkan dengan situasi politik kebangsaan 4 November itu, nah, publik memang bisa menilai bahwa itu sebagai langkah konsolidasi politik, langkah konsolidasi terhadap kekuatan-kekuatan tentara yang memang atau polisi yang memang Presiden memiliki peranan sebagai panglima tertinggi. Saya kira itu. Ya, tetapi kenapa kemudian konsolidasinya dilakukan di saat ini begitu? Adakah informasi yang akan mengganggu soal NKRI? Karena ini sudah jelas begitu secara terbuka tadi juga, selain Pak Prabowo juga selain Presiden juga mengatakan jaga terus kebinekaan, kemajemukan, jangan mengorbankan bangsa, turunkan tensi. Nah, ini sebenarnya yang ingin tahu masyarakat begitu, secara intens datang ke satuan-satuan TNI tadi dari 3 matra, pasukan khususnya lagi begitu yang punya pasukan yang langsung bisa mengerahkan pasukan, kemudian bertemu dengan rival politiknya 2 kali bahkan. Ini ada apa sih, masyarakat ingin tahu begitu Mas Eko? Ada apa sih, segenting apa sih kondisinya? Ya, kalau jadi gini, tentu ini ada pemahaman yang sama ya antara misalnya untuk konteks Pak Prabowo dan Presiden bahwa kegiatan-kegiatan yang kemudian juga bisa menimbulkan yang mengerahkan sedemikian rupa massa itu tentu akan sangat rawan untuk misalnya ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Nah, sementara itu semua adalah kemarin kembali pada semacam tuntutan yang sama untuk penindakan kasus penistaan agama itu yang dilakukan oleh oleh Basuki, Pak Ahok. Nah, sementara sekarang proses penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kan sudah pada tahap yang lebih maju dengan memberikan status tersangka pada Pak Ahok atau kemudian ada peningkatan status. Nah, kalau kemudian ini masih ada keinginan untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti kemarin misalnya, tentu ini harus dibaca ada kepentingan yang lain. Ada kepentingan yang lain? Ya, ya tentu ada kepentingan yang lain.
Kepentingan yang lain itu kepentingan yang bisa disebut inkonstitusional tidak? Bisa jadi, bisa jadi. Berarti sangat genting dong berarti ini Pak ya? Kenapa? Sangat genting berarti ini. Bukan artinya dalam pengertian bahwa ini sekarang ini situasinya penting, tidak. Tapi ini adalah langkah untuk kemudian mengisolasi ya gerakan-gerakan atau kepentingan politik yang menginginkan tuntutan yang di luar dari tuntutan penindakan terhadap kasus penistaan agama itu. Nah ini menurut saya bagian dari upaya untuk mengisolasi. Hanya untuk mengisolasi saja ataukah memang sudah dekat ininya ke gerakannya? Melihat adanya gerakan-gerakan semacam ini, dia butuh konsolidasi, dan dia butuh mengisolasi. Baik, saya ke Prof. Fahri. Prof. Fahri, ini memang dilakukan. Bahkan kemudian yang menarik ini saya ingin soroti yang berkunjung ke sejumlah matra tadi. Bahkan ke Paskas, kemudian ke Kopassus, dan juga Kostrat, lalu kemudian Marinir. Ini kan pasukan-pasukan elit sebenarnya yang dipunyai oleh TNI begitu. Apa yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo? Kemudian menemui rival politiknya 2 kali bahkan. Yang aneh justru saya ingin bertanya, yang belum dilakukan, yang terlihat belum dilakukan ya apa yang terlihat oleh media paling tidak, oleh masyarakat, adalah justru bertemu dengan partai penyeimbang yang tidak di pemerintah tapi juga tidak menjadi oposisi, disebut hanya menjadi partai penyeimbang. Ini kan sebenarnya kalau memang konsolidasi semuanya kan akan dikunjungi. Apa yang Anda baca dari hal ini? Kalau kita membaca lebih jernih ya, situasi sekarang dengan apa yang pernah terjadi ya, di dalam sejarah, maka Anda akan bertemu pada situasi politik pasca 1955. Jadi pemilu 1955, ketika partai berdasarkan Jawa, PNI, PKI, dan NU itu menang, lalu hanya Masyumi satu-satunya yang mewakili partai luar Jawa. Dan karena tidak ada yang dominan pada waktu itu, maka timbullah persoalan di daerah, bahwa daerah tidak ada representasinya di pusat. Gitu. Nah, lalu kemudian reaksinya adalah munculnya dewan-dewan. Yang paling besar adalah Dewan Banteng di di Sumatera Barat. Sebenarnya dulu namanya Sumatera Tengah. Nah, tahun 1958 Februari ya, 15 Februari 1958 mereka menyatakan mendirikan PRRI dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bukan. Ini yang terjadi karena ya terobosan-terobosan politik itu tidak memuaskan berbagai pihak gitu. Tapi yang kita lihat sekarang sebenarnya jauh lebih rendah nilainya gitu. Terobosan-terobosan itu maksudnya? Bukan. Jauh lebih rendah. Mutu atau kualitas dari konflik gitu. Ini konflik adalah kalau misalnya dibilang konflik ya, saya tidak melihat ini konflik, tetapi taruhlah ketegangan, ini lebih merupakan ketegangan Jakarta yang tidak ada partisipasi daerahnya. Baik. Terus yang kedua, ini adalah asumsi-asumsi gitu, asumsi-asumsi, lalu kemudian asumsi itu menggerakkan orang, menggerakkan tokoh-tokoh untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, sebuah asumsi itu pada dasarnya belum dibuktikan. Gitu. Nah, kalau kita mau melihat secara lebih konstruktif, sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi ya, khususnya dengan pertemuan dengan Prabowo, itu sebenarnya sedang menciptakan sebuah model politik baru, gitu, di mana pertarungan masa lalu, walaupun mungkin sampai sekarang masih ada pertarungan, ya, pertarungan yang konstruktif, ya, itu kepentingan bersama itu tetap didahulukan, gitu. Ini yang menurut saya kira-kira berlangsung, gitu, sekarang ini, gitu. Hanya saja saya tambahkan sedikit, sebenarnya yang harus dilihat adalah di dalam konteks itu tadi. The real problem itu bersumber dari persoalan yang ditampilkan oleh political behavior dari Ahok. Gitu. Nah, kalau Anda merefer selalu ke situ, sebenarnya
persoalan menjadi jauh lebih sederhana daripada yang kemudian drama yang ditampilkan kepada publik sekarang ini gitu. Jadi kalau disebutkan tadi ada kepentingan lain, menurut Anda belum membaca sampai ke sana? Sama sekali saya tidak melihat kepentingan lain itu. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya ke Pak Syarif Hasan sekarang. Pak Syarif, Partai Demokrat sendiri melihat ada urgensi yang cukup bisa mengganggu situasi politik kebangsaan dan persatuan Indonesia saat ini tidak sebenarnya? Iya, sebenarnya kami melihat bahwa sebenarnya persoalan dasarnya bukan dari situasi negara yang penting kayak seperti sekarang ini, sehingga perlu dilakukan suatu roadshow yang sangat intens sekali dengan menonjolkan suatu semangat dukungan yang kokoh. Padahal sebenarnya di sisi lain, kalau TNI dan Polri itu tidak usah kita ragukan, sabta marga mereka itu sangat luar biasa. Dan saya sebenarnya mempertanyakan apakah iya negara kita sudah segenting itu. Nah, sebenarnya persoalannya itu adalah sebenarnya karena rakyat itu menuntut keadilan dari pemerintah gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan selama ini sekarang kejadian akses 411 itulah yang mungkin akan diredam oleh Pak Presiden kita dengan manuver, dengan melakukan safari politik ke kemana-mana, dan saya pikir itu sebenarnya sah-sah saja sebagai seorang presiden. Ingin mendinginkan suasana, memberikan kedamaian bagi rakyatnya, memberikan suatu ketenangan bagi rakyatnya, memberikan suatu signal bahwa tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya beliau juga memberikan signal bahwa saya akan menggerakkan memiliki otoritas menggerakkan pasukan khusus kalau terjadi genting. Ya sebenarnya itu kan tidak perlu. Nah, lagi-lagi memang kita semuanya harus memberi dukungan penuh kepada presiden kita agar permasalahan ini betul-betul bisa dikendalikan dengan baik, sehingga rakyat kita betul-betul kita bisa fokus memberikan yang terbaik untuk rakyat, kesejahteraan rakyat. Tetapi juga yang paling penting adalah keadilan. Nah, keadilan perlakuan yang adil bagi rakyat itu juga penting. Dan itulah yang menjadi titik sentral tuntutan daripada 411 itu. Jadi menurut hemat kami, kita memang harus menjaga kedaulatan NKRI, kita harus memberikan kedamaian, kita harus menjaga kebinekaan, kita harus betul-betul menjaga agar rakyat kita ini terlindungi dan damai. Dan sekali lagi saya tegaskan, yang paling berpengalaman dalam hal ini salah satunya adalah Pak SBY. 10 tahun beliau memerintah, alhamdulillah bisa damai, bisa aman, demokrasi kita semakin bagus, tidak pernah terjadi demo yang sedemikian besarnya, ya kan? Jadi kalau kita komitmen Partai Demokrat memberikan dukungan penuh ya kepada Presiden untuk betul-betul agar menciptakan kedamaian bagi rakyatnya, rakyat Indonesia. Ya. Baik, Pak Syarif, tadi Anda kan menyatakan bahwa ketika bertemu dengan sejumlah satuan TNI, kemudian menekankan sebagai panglima tertinggi dari TNI ini sendiri bisa menggerakkan pasukan dan lain sebagainya, Anda menilai tadi itu berlebihan begitu. Apa yang Anda baca dari itu maksudnya? Ya, sebenarnya tidak itu tidak perlu. Semua juga sudah tahu ya bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi, dia memiliki suatu hak ya yang bisa menggerakkan pasukan, dan itu saya pikir semua juga sudah mengerti, tahu itu. Dan kedua, saya betul-betul punya satu asumsi bahwa integritas dan sabta marga TNI itu tidak perlu diragukan lagi. Dan saya melihat kalau ada statement Presiden mengatakan saya
memiliki sebagai panglima tertinggi bisa menggerakkan pasukan khusus apabila dalam keadaan genting, itu rakyat akan terkejut, apa iya kita genting gitu loh. Padahal bagi kami melihat bahwa sebenarnya kita aman sekali ya. Hanya rakyat yang ada suatu ekspektasi yang tinggi. Itulah yang perlu sebenarnya dikendalikan dan di manage sehingga bisa terpenuhi, apakah secara gradual tahapan yang dapat dilalui ataukah berbagai cara, ya tentu itu merupakan sesuatu jalan keluar. Jadi lagi-lagi jalan keluarnya adalah bagaimana agar kita menciptakan kedamaian dan rasa adil bagi rakyat kita. Nah, saya pikir itu. Dan yang penting adalah bagaimana agar demokrasi ini bisa kita betul-betul dukung sepenuhnya. Jangan sampai demokrasi yang sudah kita bina selama 10 tahun ini semakin bagus bisa tercederai. Jangan karena kita sudah menjalani proses demokrasi yang 5 tahun sekali, itu tidak boleh kita cederai lagi. Pak Syarif, ini kita tahu kan bahwa Presiden Jokowi bahkan langsung menemui rival politiknya yang dinilai tadi juga mungkin saja pertarungan tentang politik masih terjadi, tetapi rival politiknya bahkan temui, didatangi, kemudian mendatangi, kemudian sekarang didatangi 2 kali bahkan. Nah, Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang tidak terlihat belum ada pertemuan begitu dengan Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat merasa ditinggalkan tidak dengan hal ini? Oh tidak karena kami memang sudah komit bahwa dari awal bahwa kami komit tidak berada dalam pemerintahan. Kami di luar pemerintahan dan kami komit akan mendukung pemerintahan ini sampai tahun 2019. Ya, Pak Syarif, tapi ini kan bukan tentang soal diajak dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tapi bicara soal konsolidasi bangsa tadi. Nah, yang kita lihat sekarang ini kan belum ada sama sekali pertemuan begitu terkait konsolidasi. Dan begini, di dalam memberikan dukungan itu ada 2 hal. Pertama, apabila kebijakan pemerintah itu bagus, kita dukung penuh 100%. Apabila ada kebijakan yang kurang pas, kurang tepat, maka kami memberikan masukan. Nah, itulah yang diberikan oleh Pak SBY pada tanggal 2 November kemarin. Dia memberikan statement bahwa ini loh remindernya Partai Demokrat ini kepada pemerintah. Dan ternyata kejadian. Sekarang itulah merupakan kontribusi kami. Nah, terserah bagi pemerintah apabila ingin mendengar daripada reminder kami, apakah mau mendengar usulan kami? Kalau mau mendengar usulan kami silahkan. Apakah bisa melalui media, bisa melalui pertemuan, bisa melalui pihak ketiga, banyak cara yang bisa reminder apa sih sebenarnya disampaikan Partai Demokrat kepada Presiden Jokowi? Ya, pertama pada tanggal 2 November itu kita mengingatkan bahwa rakyat itu menginginkan keadilan. Ya. Nah, menginginkan keadilan. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, sampai kapanpun akan terjadi demonstrasi. Itu intinya di situ. Nah, itu kita persilahkan kepada pemerintah untuk menerjemahkan, ya kan? Nah, saya pikir itu, jadi kita sudah mereminding sebagai partai yang di luar pemerintahan. Jadi sekali lagi kita mendukung penuh langkah Pak Presiden untuk menciptakan kedamaian, menciptakan agar NKRI diutuh, kebinekaan kita pelihara, dan toleransi beragama kita dukung bersama-sama. Kita sangat dukung penuh. Dan sekali lagi pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Prabowo menurut saya itu adalah hal yang biasa saja. Pak Syarif, jika memang kemudian frekuensinya sama, menjaga konsolidasi bangsa, menjaga soliditas bangsa, tidak terpecah belah begitu, ada tidak inisiatif kemudian dari Demokrat juga ingin bertemu dengan Presiden membahas hal yang sama misalnya, seperti yang mungkin sekarang dilakukan? Sekali lagi, kami di luar pemerintahan, ya tentunya inisiatif itu tidak boleh dari kami. Inisiatif itu tentunya harusnya dari Presiden, dan kami siap sebagai rakyat dan sebagai partai ya yang mendukung pemerintahan ini. Jadi menunggu Presiden dan kami siap untuk menerima dan siap untuk diundang, tetapi inisiatif harus berasal dari Presiden. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
saya kembali ke Mas Eko Sulistyo sekarang. Mas Eko, tadi kalau memang niatnya adalah konsolidasi agar bangsa ini tidak pecah dan Presiden menekankan berulang kali menjaga kebinekaan, apakah ini semua pihak juga diajak bertemu? Katakanlah sekarang yang pernah bereaksi keras ketika konvers pada tanggal 2 November, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Adakah inisiatif pemerintah juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat ini? Ya, kalau saya kira begini, sebelum ke arah itu kan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ini sebenarnya pesannya adalah sebuah narasi bahwa negara ini dalam kondisi aman, ya. Nah, perlunya kemudian menjaga NKRI. Saya kira itu narasi yang hendak dibangun oleh Presiden. Nah, tapi itu narasi itu kan tidak cukup. Presiden juga butuh atau menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa seluruh unsur jajaran TNI Polri itu tidak ada yang bersatu padu di belakang Presiden. Itu pesannya. Nah, soal kemudian konsolidasi untuk bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang lain itu kan juga satu persatu dilakukan oleh Presiden. Nah, apalagi misalnya Pak SBY juga sebagai mantan presiden, tentu Presiden Jokowi sangat menghargai soal itu kan. Nah, sebelumnya juga upaya pertemuan dengan Pak SBY juga pernah dilakukan. Nah, ini menurut saya adalah persoalan momentum saja. Mas Eko, tapi kalau kita lihat di 2 November lalu begitu ya, sebelum ada demo 4 November, mantan presiden yang juga ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kan mengeluarkan pernyataan yang cukup keras sebenarnya. Merasa terganggu ketika dituding berada di balik gerakan yang akan ada pada tanggal 4 November. Itu waktu itu begitu. Itu juga tidak diajak bertemu saat itu karena saat itu pada akhir Oktober Presiden bertemu dengan Prabowo Subianto, tetapi tidak kemudian menemui Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, apakah yang sekarang ini kemudian akan ada inisiatif kalau memang kondisinya aman, ingin menjaga konsolidasi tetap seperti sekarang, tidak ingin kemudian larut pada opini masyarakat yang menyebut ini ada apa Presiden mendatangi sejumlah matra TNI dan kemudian menyatakan menjaga kebinekaan dan lain sebagainya itu, tetapi kemudian tidak mendatangi. Ini jadi pandangan masyarakat. Ini kami ingin minta konfirmasi sebenarnya. Bukankah ini jadi kemudian akhirnya pemerintah kemudian menuding bahwa salah satu tokoh yang ada di balik kegalauan ini adalah Partai Demokrat? Pemerintah tidak pernah menuding itu ya. Tidak pernah menuding, apalagi kemudian pada seseorang atau kemudian kepada partai politik ya. Nah, kalau soal urusan urusan agenda bertemu dan sebagainya, itu nanti pasti akan ditindaklanjuti lebih lanjut kepada para pembantu presiden. Apakah itu secara resmi, tentu protokol yang akan mengatur kan. Oke, baik. Nah, menurut saya ini soal momentum aja. Soal momentum saja ya. Tapi Anda tidak melihat ini sebuah simplifikasi situasi ya? Presiden pasti akan membuka kontak, membuka hubungan komunikasi politik terhadap semua kalangan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Andri. Mas Andri, kita lihat hari ini dinamikanya bersamaan juga di DPR. Ada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, kalau tidak salah begitu ya, GNPF MUI ini mendatangi DPR, cukup mencengangkan karena meminta parlemen menggunakan hak konstitusionalnya, meminta keterangan presiden. Tadi bahkan disebutkan beberapa hak konstitusional. Ini kan cukup mengerikan sebenarnya. Nah, Gerindra ada di situ, salah satu wakil ketua juga Gerindra di DPR begitu. Bagaimana ini Anda melihat ini? Ya tentu di DPR itu adalah rumah rakyat ya. Setiap rakyat yang datang ke DPR tentu pimpinan DPR termasuk wakil ketua DPR dari Partai Gerindra Bang Fadlizon juga menerima. Tentu aspirasi itu akan kita tampung. Nah, soal nantinya apakah DPR akan menggunakan hak konstitusi untuk menyatakan pendapat, memberikan keterangan kepada presiden, tentu itu lagi dikaji oleh masing-masing fraksi yang ada di DPR. Yang jelas intinya adalah jangan-jangan ini yang membuat galau sebenarnya. Nah, yang jelas kebijakan Partai Gerindra dan Pak Prabowo dari awal kita ingin mengedepankan kesejukan.
Dari awal sebelum Pak Ahok ditetapkan jadi tersangka, sebelum demonstrasi 4 November, Pak Prabowo sudah mengimbau agar kita sejuk, tenang. Lalu setelah demonstrasi pun Pak Prabowo menyampaikan bahwa mari kita jaga kesejukan, kita berikan kesempatan Polri bekerja selama 2 minggu ini. Itu sudah juga disampaikan ke beliau. Hari ini juga ditegaskan kembali oleh beliau, mari kita jaga kesejukan. Ya, intinya Partai Gerindra menginginkan sebenarnya bahwa biarkanlah proses hukum ini berjalan secara lancar, kita ikuti bersama-sama sehingga proses pengadilan nanti yang akan diadili Pak Ahok ini berjalan secara adil, transparan, tanpa berpihak kepada apapun juga. Itu yang diinginkan kita semua. Dan kita ingin mengedepankan bahwa sudah saatnya pemerintah kembali fokus bekerja. Permasalahan bangsa ini bukan permasalahan Pak Ahok saja. Jadi Anda melihat ini energi Presiden terkuras hanya karena masalah ini? Sangat terkuras. Makanya Pak Prabowo datang ke istana memberikan dorongan semangat kepada Presiden supaya terkuras karena masalah konsolidasi yang dikhawatirkan retak ini, ataukah terkuras karena masalah Ahok saja? Saya rasa permasalahan awalnya kan permasalahan Ahok semata sebenarnya, ya, permasalahan bahwa penegakan hukum terhadap Pak Ahok seakan-akan tumpul di bangsa ini, sehingga terjadilah demonstrasi yang begitu besar di bangsa ini, sehingga membuat tensi politik bangsa ini agak tinggi. Sehingga Presiden melakukan konsolidasi ke berbagai parpol maupun ke berbagai ormas serta juga kepada institusi TNI maupun Polri. Nah, saya rasa sekarang kan Pak Ahok sudah ditetapkan oleh tersangka. Sekarang kita berharap mari sama-sama kita kawal saja ini, ya, proses hukum Pak Ahok. Jangan sampai ada intervensi dari pemerintah ataupun ada ketidakadilan. Nah, lalu tidak boleh juga ada intervensi dari desakan publik, begitu ya. Kita harapkan sekarang mari kita semua tahan diri. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dari pesan pertemuan dengan Pak Jokowi. Mari kita tahan diri semua, kita jaga kesejukan dan kita dorong pemerintah untuk fokus kembali bekerja dan memastikan bahwa kami Partai Gerindra akan membantu pemerintah dan tidak akan menjegal Pak Jokowi sampai 2019. Itu disampaikan secara terbuka, tidak akan menjegal begitu ya. Sehingga Pak Jokowi tidak usah. Berarti ada kekhawatiran dong Pak Fahri soal jegal-menjegal ini. Ketika Pak Prabowo diundang menyatakan saya tidak akan menjegal, berarti dia ada khawatir juga Presiden ini kepada ada orang atau pihak lain, tokoh politik lain yang akan menjegal gitu. Iya. Ini ya, pertama kita harus lihat ya karakteristik dari kepemimpinan Jokowi, ya. Sebagai seorang pemimpin, saya sering sekali mengatakan bahwa Jokowi itu adalah pemimpin pasca elit. Karena tahun 2014 kemarin sebenarnya Pak Jokowi ini berhadapan dengan kekuatan-kekuatan elit. Baik. Apakah itu Mbak Mega, apakah itu Abu Rizal, apakah itu Prabowo dan seterusnya. Jadi saya katakan bahwa Jokowi ini adalah eksperimen rakyat, gitu. Untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Nah, sekarang di dalam posisi yang semacam ini, pertanyaannya adalah apakah struktur politik ya yang berkembang sekarang ini masih sama seperti beberapa bulan setelah pemilu atau kemudian ketika kabinet terbentuk gitu. Nah, yang kita lihat di sini adalah politik semakin terkonsentrasi di Jakarta, gitu. Karena itu Presiden Jokowi tampaknya lebih memperhatikan suara-suara dari elit yang berkembang. Jadi ketika ada desakan yang saya katakan tadi hanya persoalan Ahok mulanya itu, menguras energi tiba-tiba kemudian Presiden Jokowi melihatnya ke elit. Jadi saya usul ya sebagai pendukung Jokowi, Jokowi harus kembali kepada rakyat di dalam konteks ini gitu. Nah, yang kedua yang kita lihat, dipersingkat saja Pak. Oh, udah singkat ini. Oke, silakan aja deh kalau nggak jadi. Baik. Tapi kita akan melihat nanti semoga apa yang dikonsolidasikan oleh Presiden ini benar-benar mampu mendinginkan suasana. Begitu juga dengan tokoh politik yang lain, seperti pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo begitu secara tersirat bahwa semua pihak untuk menyejukkan, tetap menjaga kesejukan ini. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, sayang sekali memang waktu kita singkat, tapi terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Mas Andre, kemudian juga Pak Fahri, juga Mas Eko Sulistyo, dan juga Pak Syarif Hasan. Terima kasih atas waktunya, selamat malam.